Iya pemirsa, kita akan update mengenai hal ini, mengenai banyaknya kemudian bencana yang terjadi di Indonesia, salah satunya seperti di Mamuju, kemudian juga di beberapa daerah lainnya. Kita akan bahas bersama narasumber kami yang telah bergabung bersama kami. Ada Paraditya Djati selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi dari BNPB. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Raditya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan juga telah bergabung bersama kami ada Wakil Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Irwan SP Pababari. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Wabub. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga telah bergabung bersama kami, Pak. Ada Muhammad Yusuf selaku warga yang saat ini sedang berada di pengungsian di wilayah Mamuju. Selamat pagi, Pak Yunus. Selamat pagi Mbak. Ya, Ya, kita ke Pak Raditya dulu. Pak Raditya, untuk saat ini kita ketahui bersama, tadi kita juga sudah tampilkan gambarannya bagaimana lokasi di pengungsian begitu Pak Raditya. Hingga saat ini penanganannya seperti apa Pak secara nasional? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pertama kami harus menyampaikan bahwa saat ini terjadi berbagai macam ancaman bencana dan dampak dari bencana itu juga di berbagai di tanah air kita. Kita tahu bahwa di situ ada dampak yang disebabkan oleh hidrometeorologi yang akhirnya memberikan dampak pada banjir bandang dan longsor. Dan ini terkonsentrasi di berbagai wilayah. Kemudian yang kedua adalah dampak yang disebabkan oleh karena geologi atau kegempaan. Nah ini juga terkonsentrasi dan kami mendapatkan data sejak Januari sampai tanggal 19 kemarin ada banjir sekitar 114 kejadian, frekuensinya yang cukup bisa kami datakan. Kemudian ada tanah longsor yang jumlahnya 30 dan kemudian gempa bumi ada 2. Nah ini yang menjadi catatan adalah bagaimana sekarang penanganan dari warga terdampak. Selain juga yang paling penting adalah evakuasi dari dampak kejadian bencana itu sendiri. Nah ini perlu kami tekankan sekali lagi bahwa sebetulnya pemerintah pusat, ya BNPB bersama Kementerian Lembaga, TNI Polri, kita sudah berupaya sebisa mungkin dan berhadir bersama pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dan membantu proses dalam tanggap darurat ini, terutama dalam hal evakuasi dan juga melakukan untuk pemenuhan kebutuhan para penyintas atau pengungsi. Peran dari sektor lain juga sangat penting, termasuk relawan, kemudian organisasi masyarakat yang lain, dan juga lembaga usaha, tentunya juga media. Intinya kita ini adalah kolaborasi bersama, jadi tim bersama dalam hal penanganan tanggap darurat. Nah kita bicara terkait dengan evakuasi, di situ juga kami Basarnas adalah leading sektor yang menyampaikan data dan juga memberikan pertolongan pertama pada hari saat terjadinya kejadian bencana bersama pemerintah daerah dan juga di situ ada BPBD tentunya dikepalai oleh pemerintah daerah. Dan saat ini di Mamuju dan Majene sudah didirikan pos Satgas terpadu dari semua sektor dan dipimpin oleh Satgas yaitu Pak Danrem dan Rem. Untuk penanganan logistik ini kemarin kami mendapatkan laporan saat konferensi yaitu dibantu oleh teman dari unsur TNI dan logistik ini sudah ada pendataan yang dilakukan oleh Polrem juga dan kami mendapatkan data yang cukup akurat dengan jumlah personel di mana saja lokasi pengungsian. Pak Raditya? Ya. Iya Pak, ini di layar kaca jika pemirsa melihat dari rumah begitu, kita tampilkan juga gambar di samping Bapak ada warga di wilayah Mamuju yang kemudian berebut bantuan dari pihak pemerintah. Tanggapan Anda seperti apa Pak? Saya rasa ini kan suatu kejadian tapi sekarang kan sudah lebih kondusif ya. Jadi saya rasa tidak perlu dipermasalahkan lagi dan kita lihat bahwa sekarang TNI, Polri, dari kemarin kami juga mendapatkan informasi terakhir, kemarin sore rapat dari Satgas sudah dikendalikan oleh keamanan. Jadi saya rasa yang paling penting sekarang bagaimana semua warga bisa mendapatkan hak yang
pendistribusian dari ya, logistik sendiri ya. Pak ya, Raditya, ya. kemarin kami sempat berbincang dengan relawan yang ada di lokasi atau di lapangan, menyatakan bahwa pendistribusian terkendala dari terputusnya akses jalan, kemudian bahkan mereka harus menyeberangi dari satu tempat ke tempat lain dengan ekskavator. Bahkan mereka menyampaikan membutuhkan helikopter untuk dapat mendistribusikan logistik. Betul. Nanti mungkin kita akan bisa bahas ya Pak ya, tapi kita harus Terima jeda dulu kasih. sinak. Ya, itu memang menjadi catatan kami Iya, dan Pak kita Kepala tahan BNPB. dulu ya Pak Raditya ya, Oh, kita baik. jeda Terima terlebih dahulu. kasih. Usai jeda pemirsa, kami akan hadir kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, ini adalah kondisi di mana pembagian dari bantuan yang dikirimkan ke wilayah Sulawesi Barat, terutama di Mamuju. Nampaknya warga ini berebut untuk mengambil bantuan distribusi logistik yang dikirimkan ini dari Bapak Presiden kepada warga yang terdampak korban gempa. Semua habis dijarah. Ya, yang Anda saksikan ini kemudian juga ada pembagian sembako dari rumah dinas wakil Bupati di Mamuju yang kemudian juga Anda dapat saksikan pemirsa, banyak warga yang kemudian berebut sembako di sana karena memang kondisinya tidak begitu kondusif jika kita lihat pemirsa, di mana memang warga ini kemudian mengaku jumlah dari sembako tersebut kemudian tidak sebanding dengan jumlah pengungsi sehingga kemudian memang ada terjadi aktivitas berebut sembako di sana. Kita akan langsung sapa kembali para narasumber kita. Sebelum kita ke Wakil Bupati Mamuju, saya kembali ke Pak Raditya menyambung pertanyaan yang tadi Pak, kendala-kendala teknis seperti sulitnya mengakses wilayah-wilayah, ini apa yang dilakukan oleh BNPB Pak? Pak Raditya? Pak Raditya masih bergabung bersama kami? Halo. Ya. Selamat pagi. Ya. Pak, melihat Baik. banyaknya wilayah yang juga masih sulit untuk diakses, apa upaya dari BNPB? Baik, terima kasih dengan adanya beberapa informasi. Memang beberapa wilayah yang belum dapat diakses karena terisolasi. Kepala BNPB memerintahkan ada 4 helikopter yang ditempatkan untuk memberikan bantuan berupa logistik. Dan ini sudah dilakukan sejak hari kedua, ketiga, dan terus ini sorti terus jalan terus di beberapa wilayah yang masih belum dapat diakses. Sementara upaya-upaya untuk membuka akses dibantu oleh unsur TNI dengan alat beratnya dan beberapa akses kemarin yang ada informasinya itu terputus sudah dapat dilalui oleh jalannya. Jadi saya rasa upaya kita lakukan dan kami terima kasih ada informasi-informasi yang langsung dari masyarakat dan relawan. Ini terus terang menjadi perhatian kita semua, tentunya dari pemerintah pusat untuk mendukung bagaimana distribusi logistik dapat berjalan dengan baik. Demikian, Mbak. Iya, baik. Pak Raditya, kita langsung menyapa Pak Wakil Bupati. Pak Wabub, kita tadi juga sempat saksikan ya Pak ya, ada kemudian aktivitas dari para warga yang mengungsi kemudian berebut bantuan salah satunya di lokasi rumah dinas Bapak Wakil Bupati sendiri. Mengapa kemudian hal itu bisa terjadi Pak Wabub? Iya, terima kasih Mbak. Saya sedikit mau klarifikasi. Jadi memang rumah jabatan wakil bupati, tapi di sana adalah posko Pemkab Mamuju. Awalnya kita sudah mendirikan sama-sama pada saat itu kita rapat Prokopimda, kita sepakat di kantor Dasdin, yang kemudian sehari kita pindahkan ke Rujak Wakil Bupati sebagai posko di sana, dan dengan pertimbangan bahwa dianggap efektif, kemudian itu dekat dengan titik-titik pengungsian dari sekian banyak. Seperti itu Mbak. Baik, Pak Wakil Bupati, Bapak, ini kan kita melihat potret pembagian bagaimana sembako dibagikan kepada para korban begitu di sana. Masih banyak mungkin keluhan yang disampaikan seperti persyaratan yang sulit dan juga agak lamban. Ini apa yang menjadi penyebabnya Pak? Oh ya, situasi dan kondisi yang terjadi kemarin. Awalnya sebenarnya itu sudah berjalan lancar. Di awal pembagian, bahkan Pak Sekda sendiri selaku Ketua Penanggulangan Bencana ikut membagikan tadi. Tapi berselang setelah tim Tagana dan Penanggulangan Bencana, kawan-kawan yang lain, serta aparat keamanan mereka istirahat, makan, ada yang salat, kemudian ini ada sebagian masyarakat yang masuk
mungkin sudah tidak sabaran, kasihan mereka menunggu kelamaan, kepanasan, mereka masuk untuk mengambil beberapa barang. Tapi ini tidak soal Mbak, karena saya kira kejadian ini tidak, tapi memang ini adalah satu bentuk evaluasi buat kami selaku penanggulangan bencana, bagaimana menangani supaya ini lebih efektif. Baik. Kita coba berbincang ya dengan salah satu warga, ada Pak Yunus. Pak Yunus, ini mumpung ada Bapak Wakil Bupati, apa yang mau disampaikan? Mungkin sudahkah bantuan dikirimkan ke sana? Ya Pak, saya cuma mau sampaikan sama Pak Wakil ya, kalau bisa bantuannya kami di Seni Tamring ini cukup memerlukan air, karena di sini agak kekurangan MPK di sini, dan juga keperluan bahan pokok juga tidak ada memang dari sana. Adapun saya kemarin ke Stadion Manakara, saya cari, kami tidak dibolehkan masuk, malah kita diarahkan ke rumah jabatan Pak Wakil. Sesampai saya di sana Pak, kita itu yang dipersulit masalah kakak. Jadi kami mohon Pak, kalau bisa kita diberi saja kelonggaran supaya kami masyarakat bisa menikmati Pak, istilahnya ya, kita bisa mendapatkan bantuan Pak. Iya. Pak Itu Yunus, saja yang kemudian saya bisa kemarin sampaikan. pada saat ada kesulitan dalam hal data, disuruh menyerahkan KTP dan juga KK begitu ya, sehingga kemudian akhirnya tidak mendapatkan bantuan logistik apapun bagi warga pengungsian di Iya sana. Pak. Iya Mbak, yang itu kita dipersulit masalah itu, apalagi Mbak yang dari jauh, yang dari Bukit Tanah, dari Kelapa 7 itu yang bersama saya, dia kesulitan masalah sampai di sini di stadion dia tidak dikasih, malah dia ke sini pakai ya bahan bakar, apalagi bahan bakar di Mamuju agak dipersulit juga, dibatasi. Jadi bagi orang-orang yang jauh Mbak itu agak kesulitan kasihan. Kalau bisa itu semua yang kita utamakan, diberi bantuan kepada orang-orang yang di gunung. Baik, Karena sangat sejauh memerlukan ini sudah adakah bantuan logistik yang pernah diterima sampai hari ini Pak? Kalau dari pemerintah ini yang ke sini belum ada Mbak. Belum ada. Paling orang yang lewat saja Mbak, yang Pak Yunus. dia kasih suruh ya. Ya, jadi selama ini mencukupi kebutuhan warga di sana bagaimana Bapak? Ya kami di sini saling membantu lah, mana yang ada kita kasih, mana yang tidak ada kita bagi-bagi. Oke. Adapun air kita di sini bagi-bagi, bagi merata. Berapa banyak Bapak keluarga di sana yang terdampak? Kalau di sini Mbak, kita di gunung ini sekitar 100-an Mbak, Seratusan. kakak di sini. Iya. Seratusan Iya. warga ya. Iya. Iya. Pak Yunus, kemudian sejauh ini kan kemudian ada syarat-syarat harus menyertakan KK dan juga KTP. Kesulitan ya? Iya Mbak, sangat kesulitan karena mana rumah lagi sudah roboh. Jadi kita tidak bisa masuk ambil ke rumah Mbak, mana lagi retak. Jadi Yunus, agak sulit kalau kakaknya Mbak. Oke, Pak, kalau boleh digambarkan, sebenarnya kan tadi Pak Yunus mengatakan tidak banyak bantuan yang dikirimkan ke sana. Kalaupun ada bantuan yang dikirimkan harus menyertai KK dan juga KTP. Kalau boleh digambarkan, apakah kondisi untuk masuk ke wilayah Bapak itu sulit atau bagaimana Pak? Sehingga kok rasanya minim bantuan ke sana? Kalau tempat saya mengungsi ini dekat dari titik posko-posko bantuan, tapi memang belum ada yang ke sini. Tidak ada jalan akses jalan yang terputus? Tidak ada Mbak. Di sini kita dekat dari posko, dari stadion, kita dekat dari posko. Oh, baik. Dekat dengan posko mana Pak? Yang paling terdekat? Di stadion Manakara. Manakara. Kita dekat Dia sekali. Makara. Baik, Iya. Pak Wabub, silakan tanggapannya Pak. Bisa langsung berbincang saja dengan Pak Yunus. Ya, terima kasih Pak Yunus. Ini juga bahan evaluasi buat tim yang ada di lapangan. Memang di kebijakan awal mereka itu meminta catatan. Jadi bukan KK atau KTP, hanya catatan beberapa orang di titik pengungsian dalam rangka untuk bisa mereka mengcover dan mendistribusi sesuai dengan kebutuhan. Itu Catatannya maksud dari berupa apa, catatan. Gitu. Nama-nama gitu kan. Katakanlah dalam satu titik, gini loh Mbak, di Mamuju ini, kita kemarin sudah keluarkan titik-titik pengungsian itu yang dimana di tempat itu aman. Iya.
jika terjadi tsunami yang kita anggap memungkinkan untuk terjadi gitu kan. Tetapi di beberapa tempat ini juga harus dimaklumkan. Sekarang ini sudah di angka seratusan titik-titik kampanye ini yang inisiasi itu di titik pengungsian yang dilakukan oleh masyarakat itu secara inisiasi dilakukan oleh masyarakat dan kita hanya menyampaikan mereka berada di dataran-dataran tinggi dan sebisanya mereka jangan terlalu jauh dari tempat-tempat kejadian tersebut. Baik. Dan ini sudah ada sehingga akses untuk sebenarnya untuk mencatat-catat itu tidak begitu sulit. Tetapi tetap kami prioritaskan pada masyarakat supaya mereka cepat kan. Posko kabupaten itu saya lihat distribusi barang itu bantuan itu masuk begitu kita salurkan. Memang saya mohon maaf Pak Husni jumlah ini kan kurang sehingga pada saat pendistribusian itu kadang habis kemudian saudara-saudara kita teman-teman yang lain itu belum mendapatkan. Pak Wakil Bupati, ya. Lantas langkah apa ini yang diambil karena segera teman-teman kita, warga yang terdampak, khususnya Pak Yunus dan juga kerabat begitu kesulitan mendapatkan bantuan, Pak? Apa mungkin langkah yang akan segera diambil? Ya, saya sudah instruksikan semalam kami sampaikan kepada semua tim bahwa tidak perlu lagi ada catatan seperti itu, walaupun mereka ini menghindari double kan. Iya, akan dievaluasi berarti ya Pak? Ya, kita sudah distribusikan ke tingkat kelurahan, tingkat desa. Kemudian di sana mereka akan mendistribusikan. Selain itu tetap di posko induk, posko kabupaten yang ada di rumah jabatan bupati, tetap kita akan mendistribusikan juga. Sehingga ini lebih clear pendistribusiannya dan lebih cepat. Seperti itu. Oke, Pak Yunus, ternyata akan dievaluasi tidak ada untuk penyertaan KK dan juga KTP, Pak, hanya catatan nama saja. Tapi pada saat kemarin Bapak kemudian mengunjungi posko, yang diminta detailnya apa saja, Pak? Bisa disampaikan mungkin kepada Pak Wabub? Iya Pak, Assalamualaikum. Yang kami yang diminta itu di sana Pak ya minta KK, KTP, jadi kami agak kesulitan masalah itu. Jadi kami kembali saja ke pengungsian. Saya mohon maaf Pak Yunus, sebenarnya itu dalam rangka untuk menghindari bobol. Cuma memang yang dibutuhkan adalah catatan. Catatan dalam rangka untuk mengetahui ada berapa setiap orang yang ada di titik pengungsi. Itu maksudnya, sehingga ada situasi seperti itu. Ya, tadi juga Bapak sudah mengatakan ya nantinya akan dipermudah ya Pak ya. Kalau bisa tidak perlu KK dan juga KTP, hanya pendataan saja yang diperlukan begitu. Baik, terima kasih Pak Irwan, Wakil Bupati Mamuju. Oh ya, silakan. Silakan Pak Yunus. Ya, singkat saja. Pak Wakil, kalau bisa minta tempat airnya kasihan di Jalan Usni Tamrin sini Pak. Kami kesulitan air di sini Pak. Penampungan tidak ada karena apalagi sudah berapa hari di sini, 6 hari. Kekurangan air, Mbak. Akan ditampung langsung oleh Bapak Wakil Bupati dan juga jajarannya, insya Allah segera begitu ya tertangani. Terima kasih banyak Pak Yunus, tetap jaga kesehatan selalu, salam untuk keluarga di sana. Kemudian juga terima kasih banyak Pak Irwan, Wakil Bupati Mamuju, dan juga tadi ada Bapak Raditya Jati, juru bicara dari BNPB. Terima kasih.